Sekarang ini kebetulan saya memang dipercaya selain di Universitas Ciputra juga sedang ada pengabdian masyarakat begitu, community development. Halo UC People, kembali kita kedatangan seorang tamu yang istimewa yang menurut saya beliau ini tidak hanya sekedar mengajar gitu ya, tetapi hatinya memang ada di fashion. Jadi beliau ingin mengangkat mahasiswa, mengangkat Indonesia khususnya ke dalam kancah fashion di dunia internasional. Nanti kita akan bicarakan bagaimana beliau berkecimpung di dalam dunia fashion sekaligus menularkan hal-hal yang positif kepada mahasiswa di Universitas Ciputra. Apa kabar, Bu Ayu? Baik Pak, saya copot juga nih. Bentar Oh, ya. sebentar, oke. Saya kasih lihat dulu sebentar. Sebenarnya sih nggak cakep-cakep banget. Yang penting selamat apa ini berarti? Ya. Salam UC People. Selamat berjumpa kembali. Saya Ayu, dosen Fashion Product Design and Business Universitas Ciputra Surabaya. Baik. Terima kasih Pak Luki untuk undangannya. Iya, Bu. Sebenarnya nggak heboh-heboh banget juga. Nanti kita buktikan ya. Saya pakai lagi ya Pak? Boleh. Ya. Baik, Bu. Gimana nih, apa nih kesibukannya akhir-akhir ini apa, Bu? Yang pertama pasti yang didahulukan ya pasti mengajar ya Pak ya. Yang pertama itu. Nah sekarang ini kebetulan saya memang dipercaya selain di Universitas Ciputra juga sedang ada pengabdian masyarakat begitu, community development dengan Swiss Contact. Dari Swiss Foundation itu untuk UMKM di Lombok. Ada juga beberapa pengabdian masyarakat juga untuk beberapa UMKM juga di beberapa area, kemarin sempat di Jember, di Pasuruan gitu. Jadi memang sekarang sih fokusnya selain mahasiswa juga untuk community development untuk UMKM. Begitu sih Pak. Sama ada juga sih bisnis keluarga gitu yang memang lebih ke arah footwear manufacturing seperti itu Pak. Wah, tuh sudah mulai kelihatan kan apa ekspertisnya. Masuk ke dalam kehidupan di universitas ya, apa sih yang unik yang Ibu rasakan selama berkecimpung di karir di pendidikan ini, Bu? Ya, saya jujur aja ya Pak, waktu setelah lulus itu saya langsung memang memilih passion saya itu salah satunya adalah mengajar itu, bukan mengajar sih tapi lebih ke pendidikan. Karena itu salah satu tools yang mungkin bisa saya kontribusikan gitu untuk ya perkembangan industri kreatif misalnya, lalu juga kayaknya itu yang paling mungkin investasi jangka panjang dunia akhirat lah istilahnya gitu. Jadi selain karena saya dituntut untuk terus belajar, jadi saya harus up to date. Saya ketemu dengan setiap angkatan itu punya cerita yang berbeda-beda. Ya betul. Dan itu dari situ saya justru malah belajar banyak hal. Dan juga saya memang langsung milih Universitas Ciputra sih waktu itu, jujur saja ya. Jadi saya ditanya waktu setelah lulus kuliah itu masih di perjalanan pulang ke Surabaya, karena memang saya memilih kembali ke Surabaya, ke kota asal saya. Nah di situ tuh saya langsung sudah pernah lihat sebelumnya, karena saya melihat visinya sih sebenarnya dari visi universitas itu entrepreneurship. Waktu itu langsung saya di masa itu ya Pak, saya masuk kan join 2015. Belum banyak gitu universitas yang menggunakan visi entrepreneurship gitu. Jadi kayaknya sih memang itu salah satu tools yang ini ya untuk life changing. Kalau misalnya Pak Yu terus Pak Ci juga kan sering kali membicarakan tentang itu. Itu sih Pak. Jadi ya itu salah satu backgroundnya. Apakah belief Ibu muncul di karya-karya mahasiswa kita, Bu? Coba kita lihat langsung Boleh. Nah,
Jadi ini saya sebenarnya sih sudah mempersiapkan ini Pak, apa namanya sedikit apa ya sebenarnya oleh-oleh gitu untuk Pemirsa ya. untuk pemirsa untuk ya TLC UC people Talks. ya TLC Talk gitu. Jadi tentang SDM ini kita bagaimana kita di fashion product design and business itu menyiapkan sumber daya manusia yang berwawasan global ini untuk kontribusi kita di fashion industry di Indonesia. Nah, jadi Pak, kalau misalnya saya boleh cerita itu terutama setelah pandemi COVID-19 ya. Sebenarnya sih kalau saya pribadi dan juga beberapa teman-teman karena kan industri fashion itu sebenarnya lingkungannya kecil ya Pak, nggak terlalu besar. Bahkan kita seluruh universitas yang punya program studi yang serupa sejenis itu tuh kita punya WA group gitu. Dan waktu itu saya dulu waktu awal-awal fashion ini berdiri juga itu saya kontak karena kebetulan teman-teman juga. Jadi saya kontak waktu itu satu persatu kita berkumpul waktu itu 12 universitas di Indonesia. Termasuk waktu itu juga ada Bekraf juga datang, terus juga ada dari asosiasi juga datang. Nah kita tuh bareng-bareng ngobrol gitu tentang industri fashion, tentang apa segala macam. Nah dari situ tuh sama apa namanya concernnya fashion tuh kita tuh masih dianggap sebagai vocation degree gitu karena dianggapnya itu ya cuman apa yang jahit, gambar gitu aja gitu. Padahal kalau misalnya fashion ini industri yang sangat besar Pak, secara ekonomi, terus secara apa namanya itu SDM, apa namanya penyerapan sumber daya manusia, terus juga kontribusi di GDP juga besar sekali kan di Indonesia ini termasuk salah satunya. Nah itu yang membuat kita tuh akhirnya waktu itu saja di waktu itu belum ada isu-isu pandemi seperti ini tuh kita tuh merasa bahwa terutama di FPD ya di UC itu memang approach-nya kita berbeda. Kita bukan vocation, nggak hanya menyiapkan anak-anak dengan skill-skill hard skill saja gitu, tapi justru bagaimana caranya mereka bisa aware, mereka bisa sensitif terhadap isu-isu di sekitar mereka, nggak cuma ngelihat fashion tuh as an art gitu, tapi gimana caranya memberikan mindset gitu bahwa banyak hal yang mempengaruhi dan mereka harus tahu itu caranya bagaimana gitu. Nah ini salah satunya waktu pandemi, ya bener memang waktu itu aja kita sudah tahu ya ada beberapa perubahan-perubahan kecil gitu kita sudah tanamkan. Nanti saya kasih lihat Pak contoh-contoh karya-karya anak-anak ya yang mengaplikasikan itu. Nah waktu pandemi itu kan jelas langsung radikal gitu perubahannya. Kita kayak langsung di karantin, terus limitasi kita ekspor impor nggak bisa. Karena saya juga di industri saya tahu bahan baku sulit sekali kita dapat, biasanya kita dapat dari Cina gitu ya Pak. Sekarang nggak bisa, kita harus lokal sourcingnya. Nah itu tuh merubah sekali industri, betul. Cara kerja, cara berinteraksi semua. Betul, semuanya berubah di industri fashion apalagi. Dan di situ juga semakin orang-orang di industri fashion tuh semakin merasa ya memang sistem kita ini buruk. Jadi mereka tuh sekarang Pak kemarin kebetulan, yang saya cerita juga mungkin Pak Luki tahu, kebetulan kemarin saya diundang sama dari Universitas Gadjah Mada itu dengan World Trade Organization chair program itu mereka sedang membahas tentang circular economy. Nah, terus juga di mereka salah satu alasannya mengundang fashion itu karena ini salah satu industri yang bisa berdampak untuk circular economy gitu. Bisa lihat contohnya. Iya, nah ini jadi misalnya kalau kita lihat kayak ini ya Pak ya, tiba-tiba tuh LVMH ini langsung yang terbaru ini dia ada recruitment plan ini yang hiring spirit. Jadi kayak banyak sekali mereka meminta anak-anak baru gitu, anak-anak yang masih umur 30 tahun ke bawah, terus juga dari diverse background. Nah ini memperlihatkan bahwa industri fashion tuh berubah dengan sangat cepat gitu, radikal maksudnya. Ya bahkan radikal sekarang ini. Nah kita tuh sebenarnya sudah mempersiapkan ini sebenarnya kuncinya
kurikulum kita ya Pak, tapi nggak apa-apa, kita share gitu. Ini sebenarnya kunci kurikulum kita yang mungkin membedakan dengan fashion school yang lain. Kalau di entrepreneurship kita punya bisnis model canvas ya Pak ya, ada value proposition canvas. Nah, kita coba mengadopt apa yang ada di bisnis model canvas dan value proposition canvas itu dengan fashion innovation process. Nah, hasilnya ini Pak, ini yang ini kayak summary dari kurikulum kita. Apa yang akan dilakukan mahasiswa? Iya, betul. Jadi mereka secara internal itu mereka akan mengolah, mereka punya karakteristik personal interest seperti apa, mereka sukanya seperti apa. Nah, itu nanti akan aspeknya aspek visual, elemen-elemen yang akan mereka tampilkan. Orang kan punya selera masing-masing ya Pak, termasuk konsumen. Jadi nanti mengarahnya kemana. Ada lalu kata menarik di situ, design solution ya. Mungkin bisa tunjukkan karya-karya mahasiswa yang mengacu ke hasil akhir ya Pak ya, kita akan lihat. Nah ini design contoh solution, menarik sekali. Design solution. Nah kenapa kok kita tadi Pak ada internal dan external factor. Ini kita tuh karena kadang-kadang kecenderungan desainer itu saya pingin mendesain seperti ini gitu. Tapi kita mendesain kan untuk orang lain ya, maksudnya kita mendesain untuk orang banyak pakai. Kita harus tahu apa masalah orang, apakah itu severe enough gitu problemnya untuk di tap. Kayak misalnya contoh ini hasil tugas mahasiswa ya Pak. Jadi mereka melihat ini sebelum pandemi, bahkan sebelum pandemi itu mereka sudah melihat perkembangan lifestyle tentang ini business and leisure. Jadi kalau sekarang kan work from Bali, terus work from mana gitu ya Pak ya. Nah ini tuh mereka melihat ini sudah beberapa tahun lalu Pak. Mereka melihat ada kecenderungan fenomena itu gitu. Minimalist travel, terus juga low utilization. Jadi mereka tuh berangkat dari melihat dulu fenomenanya apa gitu, bukan dari saya pengen mendesain apa gitu. Sehingga bisa menawarkan keunikan solusi tadi ya. Betul, design solution. Jadi design as a solution, kita memberikan solusi terhadap problem-problem orang gitu. Nah, ini juga contohnya Pak. Jadi ini pas waktu pandemi. Jadi mereka langsung bisa tapping karena tadi ya kita memang mendesain kurikulumnya supaya mereka sensitif terhadap perubahan dan juga terhadap external issue. Jadi mereka langsung gini, misalnya waktu pandemi ini kalau orang melihat itu kan sebagai problem ya Pak, banyak memberikan pusing sakit kepala pandemi itu. Tapi anak-anak kita ini peluang nih. Ini peluang seperti entrepreneurship ya Pak kan. Kita harus kasih solusi. Iya, kita selalu melihat peluang di setiap ada permasalahan. Nah ini jadi kayak mereka melihat karena pandemi lifestyle-nya berubah gitu. Jadi kayak ini isu-isunya opportunity. Jadi mereka langsung bisa tapping opportunity-nya apa. Harus sampai implementasi ya. Iya betul, solusinya apa, implementasinya apa. Nah ini salah satu contoh karya-karyanya ya Pak. Nah ini tuh saya inget-inget dulu ya Pak, 2016 kalau nggak salah yang paling kanan itu. Pada waktu itu sekarang tuh lagi hype zero waste, terus sustainability, zero waste. Di 2016 anak-anak kita tuh sudah bikin, waktu itu kita challenge-nya adalah begini, karena dia berangkatnya itu dari zero waste untuk latar belakangnya tuh adalah masalah zero waste yang dari manufacturing. Kita juga tantang gimana kamu bisa bikin zero waste tapi orang nggak ngelihat itu kayak zero waste gitu. Nah, contohnya yang kanan ini kan orang nggak ngira Pak. Kalau ini tuh sebenarnya adalah bahannya satu tapi dipakai semua. Iya, jadi tidak ada yang terbuang gitu. Ini 2016. Jadi pada waktu itu isunya belum sepesat sekarang, tapi dia sudah melakukan itu. Terus yang ini waktu itu anak kita itu membuat desain ya karena melihatnya itu dari kejadian apa yang di masyarakat. Jadi itu kayak bisa melihat one step ahead gitu Pak, apa yang akan terjadi. Nah ini terus salah satunya yang di Jakarta, anak kita ada yang presentasi desainnya itu dipakai untuk salah satu buku tren untuk Badan Ekonomi Kreatif waktu itu. Jadi ada karya yang
direkognisi oleh dunia begitu Bu. Mungkin satu contoh lagi. Oke, yang masuk internasional ya Pak. Yang Nah, masuk di internasional. Ya, ini salah satunya ya Pak mungkin Pak. Karena ini juga dia melihat tren mode sih waktu itu. Ini juga tahun 2017 kalau nggak salah Pak ya. Kalau nggak salah ini 2017 anaknya lulus. Nah, karena dia melihat tren modest wear Indonesia waktu itu. Modest wear ini termasuk salah satu tren yang berkembang gitu. Dia bilang Indonesia tuh akan jadi salah satu modest ini pusat modest gitu. Nah ini salah satunya dia didapat funding dari Bekraf untuk ikut Amsterdam Modest Fashion Week. Ini salah satu alumni kita. Jadi yang atas itu Pak, dulu itu bersama dengan beberapa fashion designer yang sudah lebih senior ya Pak ya. Ini contohnya. Lalu juga, nah ini beda lagi Pak yang diangkat. Kalau si ini Patrick, sekarang dia jadi ini Pak, jadi tutor di kita. Ya, sekarang dia ikut, ya. Karena dia juga merasa pengen give back gitu. Apa yang dia pelajari, dia pengen ikut. Ya itu dan punya ada passion ke sana gitu. Nah, ini dia lebih banyak kalau ini isu-isu tentang gender equality itu kan termasuk salah satu isu juga ya Pak ya, isu global SDGs gitu. Nah itu yang maksudnya anak-anak itu aware gitu dengan isu-isu itu karena memang kita minta mereka untuk banyak membaca, banyak melihat isu kayak gitu. Satu hal yang akan kita akhiri ya pembicaraan kita. Menurut Bu Ayu, apa sih advantage atau keuntungan bagi mahasiswa kita ketika mereka belajar design solution ini di UC? Yang paling penting itu tadi sih Pak. Jadi mereka bisa melihat itu dari beberapa perspektif. Kalau misalnya dari sudut pandang desain, maksudnya desain atau misalnya memproduksi. Memang kita memproduksi karya juga ya Pak ya, karya desain, karya yang secara visual tuh menarik gitu. Cuman karena ada entrepreneurship-nya, ini mereka tuh harus melihat juga apakah karya saya ini bakalan laku di market. Itu kan juga sebenarnya bagian dari sustainability juga ya, maksudnya. Kalau kita bikin sesuatu yang environmental friendly misalnya, tapi nggak laku juga nggak bisa disebut berkelanjutan ya Pak. Nggak ada yang beli gitu misalnya. Nggak ada yang beli. Selesai betul. Jadi dan kebermanfaatannya bagi orang lain juga tidak ada. Karena tidak dihargai gitu. Betul. Jadi hanya ya waste lagi gitu, membuat produk yang mungkin nggak bisa di-tapping, nggak bisa diterima oleh masyarakat yang luas misalnya kayak gitu. Itu sih Pak. Iya. Apalagi Pak? Baik. Thank you so much Bu sudah hadir di TLIC Talk. Sama-sama Pak. Sama-sama. Hopefully nanti kalau ada karya-karya luar biasa lagi kita bisa ngobrol ya Bu. Iya. Oke Pak. Terima kasih banyak. Ini mohon maaf saya kalau ngomong tuh kadang nggak bisa di stop. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Satu hal yang menarik di obrolan kita kali ini adalah bahwa yang ditawarkan oleh Fashion Design Universitas Putra Surabaya ini adalah sebuah solusi, gitu ya. Solusinya harus bisa dihargai oleh orang lain, harus punya kebermanfaatan dan harus ada satu kata yang tidak bisa ditinggalkan. Solusi tersebut harus berkelanjutan. Saya Luki dan Ibu Ayu, kami mundur diri. Terima kasih. Salam entrepreneur.